الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ دعوا الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Masya Allah ya, waduh. Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, tadi kita udah bahas-bahas nih mengenai dikala ingin menyerah nih, Pak Ustadz. Kira-kira surat yang tadi Bapak baca ini ada sangkut pautnya nggak sih sama dikala ingin menyerah nih? Nah, di dalam Al-Kahfi 10 sebenarnya itu adalah satu rangkaian dari ayat sebelumnya sebenarnya itu tuh. Dari ayat 1 sampai 9. Ceritanya itu adalah 7 pemuda. Yang dia 7 pemuda ditambah 1 seekor anjing ya. Dikala itu kondisinya sama, cuma beda. Ini mah tugas. Ya, kalau itu dikala itu dia disuruh, pokoknya oleh rajanya itu disuruh mengikuti apa kata rajanya lah. Kalau pada saat itu rajanya itu berbuat kufur, dia tuh nggak mau gitu. Akhirnya saking sudah tertekan, khawatir dibunuh. Nah ini ada satu filosofi yang bagus sebenarnya. Nah si pemuda ini hanya melarikan diri, masuk ke dalam gua itu. Nah ke gua itu, maka di sini disebutkan ayat 10 tadi, dia berdoa kan, dikatakan di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya menurut firman Allah, si pemuda itu berdoa gitu. Rabbana katanya atina min ladunka rahmah. Jadi ya Allah, ya Rabb gitu ya. Berikan kami rahmat dari sisimu gitu. Nah itu yang apa yang diinikan oleh pemuda tadi. Kemudian kata mereka itu, ya kata pemuda itu, ya Allah berikanlah rahmat tadi atau petunjuk tadi betul-betul sempurna. Nah kurang lebih seperti itu sebenarnya. Jadi ada filosofi yang bagus sebenarnya. Ketika kita menghadapkan suatu tekanan tertentu, maka sebaiknya kita mencari hal yang memang kita bisa mendinginkan suasana dulu. Ah gitu. Healing ya Pak Ustadz. Healing. Bahasa sekarang mah healing katanya. Betul. Healing. Menenangkan diri gitu ya. Menenangkan diri. Seperti itu nih ternyata. Nah Pak Ustadz terkait tadi, jadi intinya kita harus gimana sih Pak Ustadz ketika ingin menyerah? Tadi kan Syaira katanya mau nikah, saya mau resign jadi mahasiswa. Ada-ada saja. Pak Ustadz. Kayaknya kalau udah nggak bisa ngerjakan tugas ya. Iya, sudah pasrah banget. Udah pasrah kita mau Pak Ustadz. Iya, kalau dalam Al-Quran tuh sudah jelas Allah mengatakan lu fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri. Kerjakanlah urusanmu satu persatu. Jadi kalau kita ada tugas menumpuk, kerjakanlah urusannya satu persatu. Dicicil mungkin ya? Satu gitu ya. Fa inna ma'al usri yusra, maka sampai beres. Apabila sudah beres itu, ambillah pekerjaan yang lain. Ambillah pekerjaan lain. Maka kata Allah, fa idza rabbika farghab. Maka dalam demikian itu hendaknya kau banyak-banyak bertobat. Memohon istighfar lah, mohon ampun kepada Allah. Jadi ketika kita banyak tugas, sebenarnya yang harus kita apa sih namanya tuh yang dipikirkan ya harusnya gitu ya. Satu, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, kenapa? Kenapa Pak Ustadz? Orang lain belum tentu dikasih seperti itu. Oke, ya betul. Itu teh suatu rahmat kan, Betul. yang memang Allah berikan kepada kita, ujian kepada kita supaya kita naik derajat. Betul. Hanya saja mungkin kita kan karena belum paham ilmunya, belum tahu itunya, akhirnya menyerah kelihatannya. Nah, tadi 7 pemuda tadi tuh. Carilah kita kalau memang mau udah aduh tertekan banget gitu ya. Nah, cari suasana dulu yang bisa menghilingkan gitu. Oke, ternyata seperti itu ya. Itu makanya jangan langsung menyerah gitu ya. Terus juga jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau ada tumpuk-tumpuk mau bikin stres. Ya, dosennya juga
sehari misalkan nih ya ada 3 matkul, Curhat nih Pak Ustadz ya. ada Curhat tugas. ya Pak Nah, Ustadz. deadline-nya itu langsung besoknya gitu. Aduh. Iya, jadi ya untuk para dosen lah ya bisa dikurangin sedikit. Ternyata memang ada yang sampai menyerah sampai mau nikah nih, sampai mau Mau nikah nikah muda muda. nih, Nggak Bapak Ibu mudah, dosen gitu ya. ya. Oke nih Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz terkait fenomena tadi nih Pak Ustadz. Iya, iya. Apakah sebenarnya memang di dalam Islam tuh tidak kita itu diajarkan untuk tidak menyerah Pak Ustadz? Betul. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak banget petunjuk di Al-Qur'an ya. Kalau saya baca tuh banyak banget gitu ya. Tadi salah satu di Al-Baqarah, belum di surat-surat yang lain gitu ya. Bagaimana kita diajarkan untuk tidak menyerah sampai akhir. Tadi surat Ali Imran, sabar sabar sabar. Tadi surat tadi apa fa inna ma usri ya. Kita diajarkan sama Allah tuh kerjakan sesuatu yang memang kamu sanggup dulu satu persatu gitu. Sampai tadi contohnya surat Al-Kahfi, kalau kita memang sudah penat, sudah kalau dalam bahasa itu mentok ya. Udah mentok ya. Benar, mentok. Udah nggak sanggup lagi. Sudah Udah tidak bisa. mentok gitu ya. Betul. Nah, maka ada mentok tuh diajarkan itu kalau Al-Kahfi itu kan pindah ke suatu tempat yang dia bisa menenangkan diri dan Betul, tidak Pak dikejar-kejar. Iya. Nah, kita mungkin ya cari-cari healing dulu atau gimana. Oke. Atau Biar kita tenang diskusi ya. ya, Biar gitu. ada. Nah, Pak Ustadz tadi kan ngomongin menyerah nih ya. Apakah kalau misalnya kita terus-terusan menyerah gitu, ada dampak gak sih buat diri kita sendiri? Ini bahayanya ya. Ini yang bahaya sebenarnya yang apa ya? Ketika ada pelemahan hati, nah itulah yang sinyalemen setan masuk. Waduh, bahaya Itu ya. kayak itu kayak sirinenya pemberitahuan kepada setan, ini tugas saya harus masuk. Tuh. Karena kan hati lemah terus kan. Kan. Gitu. Bahaya Bahaya juga nih. ternyata ya. Iya. Takut-takutnya udah masuk Betul. nih. Sampai mikir pendek loh tadi. Jangan-jangan. Iya. Langsung Jangan kita urusan, bisa langsung mau nikah kesurupan. muda. Itu agak seru juga gitu kalau Iya. sampai kesurupan. Soalnya banyak banget kan yang gara-gara menyerah jadi pengen sampai ada yang ingin bunuh diri ya. Betul. Dona. Ya, Susah. menghilangkan nyawa sendiri. Nah, kalau kayak gitu gimana sih Pak Ustadz hukumnya? Di dalam hadis Rasulullah, Iya. dalam hadis Bukhari itu sudah jelas terpampang. Ketika engkau menyerah kemudian bukan punya ya, berkeinginan saja itu sudah tidak boleh. Apalagi melaksanakan. Nah, ini saya bicara hanya dampak pasca. Nah, itu ketika itu terjadi pada seseorang melakukan hal demikian gitu ya. Yang satu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nggak boleh, itu perbuatan haram hukumnya. Waduh. Haram. Dan kemudian yang kedua, ketika dia meninggal dunia, itu Rasulullah sudah menggambarkan yang seolah-olah tuh gimana ya? Malah dalam beberapa fikih ini agak sadis, bukan sadis, agak ekstrim ya dalam fikih itu. Orang yang begitu tuh satu tidak boleh didoakan, nggak dimandikan, dikubur seadanya. Kalau bila perlu dibuang ke hutan supaya dimakan di binatang. Waduh. Itu dalam fikih ya. Iya. Tapi masa sih kan kita sebagai manusia gitu ya. Setega itu ya. Ya akhirnya kita kuburkan dengan baik gitu ya. Ya kita husnuzon sama Allah walaupun secara fikih satu boleh. Allah sangat tidak menyukai hal demikian dan itu langsung dihukumnya itu kontan gitu. Ketika nanti yaumil akhir dia tidak akan itu lagi dan dia akan dihukum seumur hidup kholina fi abada itu sesuai yang dia lakukan di dunia. Kalau dia misalkan mohon maaf ya, menggantung diri, ya nanti di sana diazabnya gitu terus. Tidak ada ampunan. Sampai akhir. Sampai akhir. Nah, makanya sesusah apapun kita hidup di dunia, ingat dunia itu hanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah itu hanya permainan belaka. Hadapi saja dan itu cobaan gitu ya. Hadapi saja dan memang kita diperintahkan di dunia itu coba Nabi Adam 500 tahun di bumi dia mencari istrinya. Betul. Masya Allah, 500 tahun ya. Iya. Sabar sekali ya. Sampai ketemu kan di dalam satu bukit Jabal Rahmah kan. Nah, makanya sekarang kalau di haji itu pada ke Jabal Rahmah gitu. Ketemu jodoh. Untuk Mohon minta jodoh. berkah ya. Ada yang jodoh gitu ya. Kalau yang masih pada jomblo itu. Iya. Aduh, harus jauh-jauh ke sana ya. Seperti Ya ada yang begitu ya. Ada orang yang sudah menikah dengan suami istri memohon agar dilanggengkan Iya. pernikahannya sampai meninggal. Tuh tadi yang mau nikah muda mungkin bisa ke situ dulu ya biar dapat Masih jodoh. masih mau nanya nih Pak Ustadz. Ya. Nah, misalkan kan kita tadi Syaira mau nikah aja gitu Iya. kan. Saya mau resign aja jadi mahasiswa. Jadi Iya. kayak ada melarikan diri gitu dari urusannya. Kalau itu dari Islam tuh gimana Pak Ustadz? pandangannya. Ya. Sebenarnya itu sah-sah saja. Oke. Hal demikian tidak masalah. Sah-sah saja. Tapi ingat, itu tidak memecahkan persoalan. Ini jadi masalahnya.
Karena perintah Allah kan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kamu selesaikan dulu satu gitu. Sekarang membuat masalah baru. Padahal ini belum selesai. Datang ke orang tua, "Mah, mau nikah Ziera?" Orang tua kaget, "Hah? Betul. Nikah sama siapa? Kamu itu jangan-jangan nanti suzon kan orang tua kan. Betul. Jangan-jangan kamu enggak Mas, capek dia tugas." Alasannya itu ya, sepele banget gitu. Nah, itu yang jadi sebenarnya hadapi saja apa yang terjadi itu ya. Itu yang dikatakan itu fa inna ma'al usri, kerjakan saja satu persatu semampu kita. Kalau kita sudah mengerjakan dan hasilnya sesuatu yang tidak bagus, ya kita terima karena kita memang maksimalnya kita begitu gitu. Betul. Tapi yang penting maksimalnya dulu gitu. Maksimalkan dulu. Iya, maksimalkan dulu usaha kita. Hasil mah biarin aja. Masa sih dosen nggak berperi kedosenan? Kali Pak Ustadz, ada yang kayak gitu. Iya benar. Gitu. Oke nih Pak Ustadz, saya Iya. mau tanya lagi Pak Ustadz ya. Terkadang kan memang sebenarnya cobaan itu akan lebih berat jika dirasakan oleh orang yang mungkin kalau kita bilang menyangkut garis ekonomi itu biasa yang garis ekonominya ke bawah ya Pak Ustadz. Ya. Tetapi ini emang ada orang yang memang dia orangnya berada gitu Pak Ustadz. Dia happy-happy terus Pak Ustadz ya. Tapi dia tuh tidak pernah bersyukur nih Pak Ustadz. Dia sampai aduh ini kayaknya aku perusahaan aku nih misalnya Pak Ustadz ya. Iya. Misalnya saya punya perusahaan ya. Amin. Amin gitu ya. Tapi yang jeleknya jangan diaminin ya gitu. Ini karena contoh jelek gitu. Iya, iya. Misalnya saya omset pendapatan saya tuh per tahun tuh sampai 12 miliar nih Pak Ustadz. Iya. Mantap. Cuma 12 miliar doang udah nggak mau lagi ya gitu. Capek aku mah kalau nggak ada naik-naik. Itu sebenarnya gimana tuh Pak Ustadz? Kalau kurang bersyukur dan malah lebih Iya. banyak menyerah gitu Pak Ustadz. Cepat puas gitu ya. Iya betul. Intinya sih kalau dalam Al-Quran lain syakartum wala idzalakum gitu. Kalau orang tidak pernah bersyukur ya tunggu aja azabnya. Mungkin Waduh. saja perusahaannya nanti Oke. ambruk gitu. Oh iya betul. Masih untung 12 miliar misalkan dia dapat keuntungan. Sama Allah tiba-tiba diambrukkan dia nggak punya keuntungan apa-apa. Betul. Tiba-tiba Alhamdulillah. nol. Nah, karena kita nggak bersyukur. Jadi Oke, harus pentingnya seperti itu. bersyukur ya. Iya betul. Nah, Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz itu menyinggung tentang kalau misalkan ada tugas itu harus maksimalkan ya Iya. semampunya kita. Nah, kalau misalnya kita memang sudah tidak mampu dan kita melalaikan salah satu tugas kita itu seperti apa nih Pak Ustadz? Itu artinya sudah dalam secara psikologi manusia udah dalam batas kemampuan limitnya. Betul. Ya kita tidak boleh istilahnya yang pertama ya terimakan diri kita apa adanya. Tapi kita lalai nih dalam tanggung jawab Nah, kita. Beda antara lalai dengan tadi kemampuan. Ketidakmampuan. Iya betul. Kalau ketidakmampuan dia sudah berusaha, Betul. Iya. tapi memang dia nggak bisa menjawab Nggak gitu. bisa. Kalau lalai, ada tugas nonton ya, ada tugas main. Itu Oh lalai. iya betul betul. Kabur betul. ya dari Kabur. tugas ya. Kalau misalkan tadi ketidakmampuan, karena dia sudah ngerjakan, sudah pada limitnya, ya sudah. Itu beda ya dengan tadi lalai. Nah, makanya yang diajarkan oleh agama itu, oleh Islam itu bukannya lalai, semaksimal dulu. Semaksimal dulu. Oke. Nah, Pak Ustadz, Ternyata Yaudah seru deh. banget seru ya. banget ya, benar-benar. Karena tenang dulu, ini masih ada yang mau lewat nih. Sabar. nanti. Oke. Oke, nah pemirsa di rumah ini masih seru banget nih, masih banyak yang bakal kita bahas tentunya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Senja Berkah, pasti berkah.